Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua ya yang nonton video saya di YouTube Jenu Edi ya, kita kembali lagi membahas pergerakan indeks kita. Hari ini saya memberikan menu buy close ya di grup umum. Nanti akan saya kasih lihat ya. Kita langsung cuan dan saya sudah infokan langsung jualan, nggak perlu di hold ya. Sudah cuan 5%, lepas saja, nggak usah di hold ya. Itulah gunanya kita beli menu buy close ya di sebelum closing market ya. Saya infokan di jam jam 2 jam 2.40-an atau jam 2.50 itu kan masih ada range 1 jam. Nah, kalau kalau langsung cuan itu teman-teman langsung jualan, nggak perlu di hold. Ya, itulah gunanya saya memberikan menu buy close sebelum closing market ya. Daripada Anda beli di closing market mau nunggu besok ya. Kalau saya berikan sebelum closing market cuan bungkus. Ya itu namanya kita ODT. Ya, seperti itu sebenarnya. Oke, nanti saya kasih lihat lah ya ke Telegram saya. Kita bahas dulu indeks kita. Dan saham saya minta request lumayan banyak ya. Padahal saya minta 10, tapi yang request banyak banget. Jadi saya ya udah saya rekapkan saja. Ada belasan sih kayaknya. Oke. Pertama indeks kita ya turun ya memang lagi downtrend. Sesuai dengan analisa 6680, 6670 support sekarang. Ya resistance sekarang di 6710 sampai 6730. Ya masih downtrend lah untuk indeks kita. Oke, kita main-main lagi ke Telegram saya teman-teman di pemahaman saham. Ya ini teman-teman yang request ya. Karena ditimpa-timpa ya ini. Jadi ya udah saya rekapkan lah ya. Saya rekapkan semua yang di request. Dan ini saham yang saya berikan DOOH 83. Ya, ini tadi ya. Ini 26 Mei. 26 Mei jam 2.47. Saham di bawah 100 cuan bungkus-bungkus saja. Jelas perintahnya ya. Jelas perintahnya. Jangan di hold, cuan bungkus-bungkus saja. Langsung cuan 5%. Dari jam 2.47, jam 2.58 sudah cuan lebih dari 5%. Di grup Rekom juga sama, jamnya juga sama. Ya, ini lebih lebih cepat semenit lah ya, jam 2.46. Ya, tapi teman-teman pasti dapat lah. Karena dia sempat dibanting sampai ke 80, 81. Ya, jadi saya bilang sama, cuan bungkus tak suruh hold ya. Oke, don ya, saya bilang. Nggak usah suruh hold, saya nggak suruh hold. Ya, cuan 5% plus plus. Ya, jadi saya bilang cuan bungkus saja sama. Nggak boleh di hold. Dan terbukti dia naik kok. Nih, saya masih sempat screenshot kok. Naik ke 88. Anda beli 83, jual 88 itu sudah lebih dari 5%. Ya, apalagi teman-teman pasti dapat di bawah itu. Karena pas saya share 83, dia sempat dibanting ke 80, 81. Ya Anda di 83 dapatnya tuh 81, bukan 83 sebenarnya. Ya, tapi is oke saya itu tetap 83. Ya, cuan bungkus ya udah. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu rekom ini saya, mana bentar ya. Rekom deal saya jadikan eh investa saham investasi lah ya, bukan investasi juga, swing panjang lah ya. Kita beli di 25 Agustus ya. Arebanya semua dapat kok. Cuma 140 nggak dapat lah. Ya dari sini sampai ke 150 itu dapat kok. Karena Agustus tahun lalu ya, target swing 210, 220, 226, 250. Sekarang capai lebih dari 250 cuan lebih dari 50%. Ya, swing santai itu ya udah itu mungkin butuh waktu hitungan lama lagi. Ya, kalau teman-teman mau TP 50%, silakan jual karena belum setahun. Coba lihat Agustus sekarang masih bulan Mei. Anda bisa profit 50%. Itu cari return di mana selain di saham sebenarnya. Kalau Anda tahu analisa fundamental, teman-teman. Ya, karena saya tahu harga wajarnya di mana. Kira-kiranya di mana. Jadi saya kasih di bawah, targetnya di bawah harga wajar saja. Nggak usah melebihi deh. Ya, di bawah itu saja deh. Anda sudah cuan lumayan, lebih dari 50%. Ya, jadi saya bilang penjelasannya saham swing harus sabar. Ini bukan saham scalping. Ya, mungkin teman-teman yang nggak sabar, mungkin dijual udah cuan 2-3% dijual. Padahal targetnya jauh banget. Ya, ya targetnya jauh banget. Ya, itulah namanya fundamental. Jadi memang saham fundamental ada tempat menyimpan uang yang bisa menghasilkan return yang luar biasa. Ya, kalau Anda cuma simpan di bank, uang Anda termakan inflasi, apalagi cuma Anda tidak masukkan ke deposito atau bank biasa saja, ya, itu kan bunganya kecil banget. Deposito saja di bawah 5% kok. Setahun loh. Ya, tapi memang risikonya di saham ya naik turun sahamnya. Kalau Anda nggak bisa analisa ya itu yang susah. Sebenarnya seperti itu.
Jadi kalau memang mau cari return di saham Anda minimal harus tahu analisa lah. Jangan jangan nggak ngerti apa-apa, tapi ngikut orang doang itu bahaya ya. Bahaya sebenarnya. Karena Anda nggak tahu nih, lagi bagus, lagi murah, lagi jelek, Anda nggak tahu. Itu yang saya selalu ingatkan ya ke teman-teman di grup rekom saya. Saya bilang kalau memang teman-teman mau belajar, belajar dimanapun nggak harus sama saya. Anda belajar dimanapun nggak harus sama saya. Paling tidak Anda tahu analisa. Ya, jangan cuma ikutin saya saja. Karena kalau saya nggak mau kasih rekom lagi, Anda mau jadi apa? Nggak ngerti apa-apa ya, Pak. Kasihan. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini Do ya. DOOH. Kita langsung bahas saham-saham. Yang tadi ini saya berikan, ini bukan rekom lagi ya. Ini tadi yang sudah terjadi, 83. 83, 83, 83, 85, 88. Coba lihat 6%. Ya, saya hitung 5% lah. Nggak usah 88, Anda jual 87 lah. Jual 5%. Ya, 88 sekitar 6%. Itu pun saya hitung 83 loh ya. Karena dibanting kok 81. 81 pasti dapat lah. Ya, kita fair aja lah. Kalau memang dibanting ya memang dibanting sahamnya tadi. Sempat saya berikan dibanting tuh. Ya, seperti itu teman-teman. Yang penting teman-teman sudah cuan lah ya. Saya nggak bahas lagi. Ini jelas lah, Pak. Ini jelas lagi downtrend teman-teman. DOO-nya. Saham baru juga. Makanya saya bilang cuan bungkus. Nggak usah di hold. Karena saham baru analisanya belum terlalu sempurna ya. Seperti itu. Lanjut PNLF. PNLF lagi downtrend teman-teman. Support 270. 266 lah ya, batasi di situ aja. Kalau dia jebol hati-hati, dia bisa turun lebih dalam lagi. Resisten di 276, 286 lah ya. Jelas ini lagi downtrend teman-teman. Lanjut ke Dimas. Dimas lagi oh pro ini ya. Dimas kalau nggak salah ini Prudent Power. Saya nggak tahu ini kayaknya properti ya. Saya nggak ngecek sih ya. Saya nggak hafal semua saham ini bidang apa. Kecuali saya memang mau investasi itu saya akan cek sampai ke dalam-dalamnya. Biasanya seperti itu. Ya kayak DOOH itu saya nggak tahu tuh saham geraknya bidang apa. Ya kita scalping nggak perlu lihat fundamental sebenarnya. Cuan bungkus, cuan bungkus. Ya untuk Dimas, uptrend sih ya teman-teman. Selama dijaga 170 aman lah. Kalau jebol ya itu agak kurang oke lagi. Resisten 176 memang kuat ya. Sampai 180 itu resisten paling kuat untuk Dimas. Lanjut, aman. Apakah saham ini aman? Sesuai dengan namanya. Wah, tidak aman teman-teman. Ya lagi downtrend banget. Support di 200 tidak boleh jebol. Ya, ini sudah jebol sepertinya. Belum ya? Nah, oh belum. 200 198 lah maksimal di sana tidak boleh jebol. Kalau jebol dia akan turun lagi. Resisten di 210 216 lah maksimal di sana. Jelek ini saham lagi downtrend ya maksudnya ya. Lanjut ke EMTK. EMTK lagi downtrend juga teman-teman. Waduh. Support 590 580, resisten ada di 610 630 maksimal di sana lagi downtrend. Lanjut ke WUN. Ya. Wine lagi di persimpangan, support ada di 530, tidak boleh jebol. Resisten ada di 560, 580. Lagi di persimpangan antara dia mau kembali uptrend ataupun downtrend untuk wine. Lanjut ke DILD. Nah, ini cuan gede kita. Sudah tinggi teman-teman, jelas ini sudah sangat tinggi. Saya tidak sarankan untuk beli walaupun saya ada barangnya ya. Ya, saya cuannya sekitar 42%. Ya karena kemarin saya average up. Saya udah ambil di bawah, tapi saya lihat ini oke. Ya saya hantam lagi tuh di atas. Di sekitaran di 190 sampai 200 saya ambil lagi karena saya udah di bawah kok. Ya kalau saya ambil di atas nggak masalah. Average saya sekarang di 180-an. Ya saya sudah cuma 42. Saya mau jualan ya saya mau jualan saja nih. Karena sudah tinggi. Kita lihat teknikalnya memang sudah tinggi. Jadi kalau saya walaupun saya ada barang ini, saya tidak sarankan teman-teman untuk ambil lagi. Ya karena memang takutnya nyangkut ntar. Ya takutnya nyangkut. Ya kasihan kalau nyangkut teman-teman. Ya resisten terdekat 262, 270 lah. Itu mungkin saya akan jual. Saya mungkin akan jualan lah ya di sana. Tapi saya jualnya sistem cicil. Ya dan saya akan trailing. Kalau saya seperti itu. Saya akan trailing titik-titik penting. Kalau memang sudah kena saya jual, saya lepas ya. Karena saya udah di 40%-an ya udah santai aja gitu. Dan ini oke kok. Masih uptrend tapi udah sangat tinggi ya teman-teman.
Intinya gini, 250 titik penting sampai 246. Kalau jebol hati-hati dia bisa dalam nih. Bisa ke 230, 210. Ya, resisten di 262, 270 di sana untuk DILD. Sudah sangat tinggi. Lanjut ke base. Base. Masih di persimpangan atas ya. Intinya gini, 155, 154 tidak boleh jebol. Kalau jebol hati-hati dia akan tes ke 150. Nah, titik penting 150, kalau sampai jebol dia bisa konfirmasi downtrend. Untuk sekarang masih oke. Karena masih dijaga di atas 156. Resisten ada di 163, 16, 170. Ya untuk base. Posisinya masih di atas kok. Selama 156-nya tidak jebol. Lanjut ke LPPF. Lagi downtrend ya teman-teman ini. Bentar saya lihat dulu. 3.700 tidak boleh jebol. Resisten ada di 3780, 3850 ya. Lagi downtrend LPPF-nya. Lanjut ke Halo. Halo jelas ini lagi downtrend juga ya. Lagi downtrend, support di 140, tidak boleh jebol, jebol dia akan turun lagi. Walaupun memang sekarang udah sangat turun ya, udah sangat downtrend. Resisten ada di 148, 155 ya untuk Halo. Lanjut kita coba lihat ACES. ACES, wow, sudah tinggi juga ini teman-teman. Ya, support di 630 lah, 630, 600. Resisten ada di 670 sampai maksimal di 690 lah. Udah sangat tinggi ACES-nya ya. Jelas uptrend dong, kalau sangat tinggi uptrend ya. Tapi sudah tinggi, maksudnya biasanya orang melakukan take profit wajar karena memang sudah tinggi. Tekniknya memang mengatakan seperti itu. Lanjut ke Inco, Inco lagi di persimpangan-persimpangan bawah. Ya, support di 6.500, 6.450, resisten ada di 6.600 sampai 6.650 dulu. Ya, resisten terkuat pasti 6.700 untuk Inco, teman-teman. Lanjut, kita coba lihat WIM. Inco mah saham bagus sih ya. Ya, santai aja sih. Kalau saya punya Inco dan turun, saya berani average down 2 kali lipat di bawah sih. Kalau saham-saham bagus mah santai aja sebenarnya. WIM, uptrend jelas. Support 1.200, 1.180, resisten ada di 1.250, 1.300. Ya untuk WIM. Lanjut ke Raffi. Ya kalau teman-teman yang punya saham bagus turun sebenarnya nggak usah terlalu panik-panik amat sih. Kalau saya ya. Karena saya juga pernah saham bagus minus 30%. It's okay, nggak masalah. Nanti tinggal ambil lagi di bawah. Kecuali saham gorengan ya, itu bahaya. Nah seperti Raffi ini saya nggak tahu fundamentalnya seperti apa. Dan ini jelas sangat downtrend. Dan udah OTW gocap ini. Ya baru bang. Ini hati-hati aja. Kalau nggak bisa break 54, itu kemungkinan tidur kok. Ini saham. Ya, kalau dia nggak bisa break 54. Jadi titik penting dia 54, kalau bisa di atas 56. Kalau dia mau bangun lagi. Tapi kalau nggak bisa break 54, 56-nya kepentok terus, itu kemungkinan dia akan turun sampai ke 50. Ya untuk Raffi. Ya ini saham gorengan, makanya saya bilang ada saham yang boleh di hold walaupun Anda lagi loss ataupun lagi floating loss, itu boleh di hold kalau saham bagus. Tapi kalau saham-saham seperti ini, ya secara teknikalnya saja sudah mengatakan ini sahamnya kurang oke. Ya, seperti itu teman-teman. Sebenarnya nggak perlu lihat fundamental, lihat teknikalnya saja, kelihatan kok ini saham bagus sama saham tidak bagus. Saham yang kurang oke ataupun saham gorengan ya. Saya sebutnya saham gorengan panas. Dan itu seperti itu Raffi. 50.52 support, resisten 54.56. Terakhir auto ya. Auto oke, masih di persimpangan atas, belum terlalu, kalau dibilang oke nggak juga sih. Ini cenderung mau turun. Intinya gini deh. 1.950 tidak boleh jebol. Kalau jebol dia akan turun ke 1.900 sampai 1.850. Nah, kalau saya jadi teman-teman, saya akan stop loss di bawah 1.930. Kalau saya ada barang ini, ya saya akan cenderung buang di bawah 1.930 karena itu bisa dikatakan konfirmasi dia akan mulai downtrend. Untuk sekarang belum downtrend karena masih di atas 1.950. Resisten di 2020 sampai 2100 maksimal di sana. Kalau dia mau kembali uptrend dia harus wajib break di atas 2100. Tapi kalau nggak bisa break 2100, cenderung bisa turun ke bawah. Ya, intinya titik penting di 1930 tidak boleh jebol. Kalau jebol, hati-hati saja itu terkonfirmasi akan downtrend. Ya, untuk sekarang sih masih di persimpangan atas lah ya untuk autonya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat.
Semoga kita selalu diberkati dan maaf kalau ada salah-salah kata dari saya teman-teman. Semoga kita selalu bisa cuan maksimal di market saham seperti itu ya. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Salam cuan.